Halo Tribuners, balik lagi nih di Tribun Lampung Wiki bersama dengan Kiki Nafilia. Nah, hari ini kita sudah kedatangan supporter atau fans klubnya dari Chelsea. Waduh, siapa nih Tribuners sekalian yang juga ngefans nih sama Chelsea. Nah, sekarang kita sudah kedatangan nih, ada ketuanya dan juga ada penasehatnya langsung dari fans klubnya. Nah, buat Tribuners sekalian yang penasaran, harus stay tune terus sampai dengan selesai ya. Oke deh, sekarang berhubung dua-duanya udah berada di tengah-tengah kita, langsung aja kita sapa. Halo Mas Setiadi sama Mas Syani. Halo. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Mas, tadi kan udah sempat dijelas juga nih sedikit gitu ya soal supporter dari Chelsea. Nah ini kalau untuk namanya sendiri apa nih Mas? CISC. CISC. Nah itu kepanjangannya apa tuh? Chelsea Indonesia Supporters Club. Chelsea Indonesia Supporters Club gitu. Nah kalau misalkan di beberapa fans club lain gitu ya, itu kan ada yang fans clubnya itu skalanya nasional gitu, maksudnya di setiap provinsi ada. Nah kalau misalkan CISC ini sendiri gimana? CISC skalanya internasional. Oh gitu. Internasional. Ya, jadi kita langsung ke afiliasi sama Chelsea di London sana, melalui Chelsea Indonesia Sports Club. Untuk di Indonesianya itu di semua provinsi ada regionalnya. Gitu. Oh gitu. Untuk di Lampung sendiri kita ada regional kita yang official resminya CIC Lampung. Terus ada rotunya. Rotu itu dia belum official tapi ada bagian dari kita. Itu ada di Metro. Ada lagi rintisan di bawahnya Metro itu ada Pringsewu, Kalianda sama Kota Bumi. Kota Bumi. Oke. Berarti di Lampung aja tuh ada beberapa gitu ya Mas ya? Beberapa, tapi yang official resminya cuma CIC Lampung. CISC Lampung. Oke. Nah, terus kalau misalkan dari CISC Lampung ini sendiri tuh dibentuknya tahun berapa nih Mas? 10 Desember 2010. 10 Desember 2010. Oh, tuh berarti ya sekitar 10 tahun ini ya. Satu dekade gitu. Nah, terus Mas alasan gitu ya untuk tergabung nih di salah satu fans klub bola yang ternama gitu di dunia ini seperti apa sih Mas dari CSS sendiri? Ya, alasannya ya kita otomatis ya dalam fans club ini kan punya hobi yang sama, kesukaan yang sama, ya itu mendukung Chelsea itu sendiri. Ya. Selain di mendukung Chelsea itu sendiri, kita punya kegiatan di luar dari bola itu seperti seperti sosial gitu, bisa baksos. Nah maksudnya perbedaan gitu antara kan banyak banget nih ada klub-klub yang lain juga gitu. Kenapa akhirnya Chelsea gitu yang dipilih? Kenapa nih? Suka Chelsea. Suka Chelsea. Kenapa? Ada apa nih dari Chelsea ini? Tanpa alasan, namanya suka. Kalau suka tanpa alasan ya? Iya. Oke, berarti emang suka, hobi gitu akhirnya tergabung gitu ya. Nah, terus kalau misalkan tadi menarik juga ya Mas ya, ternyata nggak cuman emang sekedar bolanya aja gitu, ada sosialnya juga. Ini tuh bisa dijelasin lagi nggak nih kepada Tribuners sekalian? Sosialnya kayak kita bakti sosial, mungkin dalam beberapa, karena puasa kali ini kita kena pandemi ya. Sebelum-sebelumnya kita setiap bulan Ramadan pasti kita berkunjung ke panti asuhan. Oke. Pertama mungkin kita penggalangan dana internal kita gitu, kira-kira sekiranya kurang kita ajak teman-teman komunitas lain untuk gabung gitu. Seperti dalam kemarin waktu pandemi ini kita juga penggalangan dana gabung dengan beberapa komunitas kayak aksi cepat tanggap lampu dan lain-lain. Kita gabung bareng untuk pengadaan APD dan maskernya gitu. Itu udah berjalan berapa kali tuh Mas? Hampir setiap bulan Ramadan sih kalau itu. Kalau buat sosial di Ramadan tiap tahun. Tiap tahun gitu ya. Selain ada bencana, kayak tsunami yang di Kalenda kemarin, tsunami yang di Tangerang, itu kita pasti terlibat gitu. Selain itu, seandainya walaupun kita Lampung yang lagi ada bencana, itu komunitas CSC Indonesia itu support kita gitu. Dan seandainya ada bencana lagi di provinsi lain ya kita support mereka seperti itu. Jadi nggak melulu tentang bola-bola. Enggak gitu ya, oke. Terus kalau misalkan ada kegiatan sosial gitu, itu apakah penggalangan dananya emang dari membernya aja atau emang open donasi untuk umum gitu? Open donasi untuk umum. Untuk umum akhirnya disalurkan ke yang membutuhkan. Oke, nah itu kan tadi kalau misalkan sebelum pandemi gitu ya, itu kan bakalan rutin. Kalau misalkan untuk pandemi ini sendiri itu udah berapa kali Mas? Untuk pandemi ini udah jalan
kali sih. Yang pertama itu pengadaan APD gitu bersama Basi dan semuanya itu nggak ada yang komunitas sepak bola dan kita doang gitu komunitas sepak bola kayaknya Iya, kadang agak jarang gitu ya. ada ACT terus kemarin itu kayak Bengkes Lampung ya. Bengkes Lampung terus ada teman-teman kayak hima-himanya mahasiswa gitu deh gitu. Terus yang kedua itu pengadaan sembako gitu dan masih dengan yang komunitas-komunitas sosial sendiri gitu. Apa Mas yang akhirnya melatar belakangnya oke deh ikutan join juga nih gitu bikinin kegiatan-kegiatan sosial gitu walaupun supporter bola. Itu tentang kemanusiaan. Kemanusiaan ya. Gitu sih ya. Alasannya cuma kemanusiaan dan Karena nggak mungkin dong kita ngeliat saudara-saudara kita kesusahan kita cuma tutup mata ya. Itu tetap dari kemanusiaan kita sendiri. Berarti kalau misalkan dari CISC ini sendiri fleksibel gitu ya untuk pengadaannya. Oke, kalau misalkan tadi itu kan sosialnya, terus kalau misalkan untuk bagian bolanya ini seperti apa nih? ya bolanya Nobar. futsal. Nobar biasa di mana tuh Mas? Nobar di mana biasanya karena kan gini. Kalau dulunya kan lisensi itu nggak terlalu ketat seperti saat ini gitu. Jadi lisensi sekarang ini setiap nonton bola harus punya lisensi. Kalau dulu kita regulernya itu di Dunkin Donat dan match-match besarnya di Tribun Lampung dulunya. Gitu. Karena lisensi dulu nggak terlalu ketat. Nah, sekarang ada brand yang udah ngambil lisensinya dan itu cuma ada beberapa kafe di Bandar Lampung yang punya lisensi itu. Jadi mau nggak mau kita di kafe-kafe punya lisensi itu doang yang di Bandar Lampung dan itu ya harus gantian dengan fans club lain. Dan kalau kita nyoba-nyoba nobar di kafe nggak punya lisensi itu hukum fatal banget. Kenapa harus ada lisensi? Karena ini saya nggak tahu kalau liga lain ya. Kalau untuk liga Inggris sendiri itu udah punya hak siarnya untuk nobar, Pak. Jadi kalau kita bisa nonton di rumah dengan beli provider mereka itu khusus nonton sendiri. Tapi kalau untuk Nobar di nonton saat jumlah banyak kita harus punya lisensi. Dan Inggris ketat itu, Pak. Inggris ketat itu. Dan itu banyak beberapa kafe yang coba ngadain nobar Liga Inggris untuk 1 tahun 2 tahun ini dan itu somasinya lumayan. Sampai hukum. Oh iya. Khusus Liga Inggris kan lagi karena spesial lah mungkin. Iya. Gitu. Oh gitu. Ternyata unik juga ya. Harus nobar, Sangat unik. harus ada lisensinya gitu. Kenapa kita ikutin peraturan itu karena kita sendiri pun official resmi dari Chelsea yang ada di London sana. Kita harus di sana gitu. Oke. Terus kalau misalkan itu kan tadi di masa biasanya gitu ya nobar. Nah, kalau misalkan masa pandemi ini mungkin nggak sih Mas? Atau udah dilakuin nggak sih untuk nobar gitu Kalau pandemi? kita lihat antusias teman-teman sih kayaknya udah greget banget, Mbak. Cuman kita dari pengurus dan dari pusat Ada tahan dulu gitu. Ada edaran untuk zona-zona yang merah. Jangan dulu deh gitu kan ke Bandar Lampung merah mungkin sekarang udah jadi orange ya. Iya. Cuman kita dari pengurus masih ingat tahan dulu deh gitu. Karena kita lawan yang kita lihat nggak kelihatan sih, Mbak. Gitu. Oke. Enggak kayak di lapangan bola gitu ya lawannya kelihatan. Benar. Berarti selama masa pandemi ini belum ada ya Mas ya untuk Sementara nobar-nobar gitu. Kegiatan kita sementara bahkan dari pandemi ini Mbak seharusnya kita ada event nasional di Lampung. Karena pandemi ini kayaknya harus kita pending dulu karena itu sebenarnya jadi kita setiap tahun tuh ada namanya gathering nasional. Itu kumpul semua fans Chelsea se-Indonesia dan kebetulan 2020 ini tuan rumahnya Lampung gitu. Lampung ternyata dengan adanya pandemi kita memutuskan kita tunda tahun depan gitu. Dan itu sebenarnya itu event akbarnya komunitas kita di situ gitu. Karena di situ nanti kita kumpul se-Indonesia, kita kenal teman-teman Chelsea se-Indonesia dan di situ pun kita bakal ada door prize-nya itu undian ke London dari makan, hotel, stadion, tour semua free dari Chelsea. Wah. Itu untungnya gabung ke CSC. Komunitasnya Jadi kita gitu ya. daftar Sardanas itu diundi. Paling banyak minimal 2-3 orang tiap tahun, maksimal 5 orang lah. Ke London gratis. Berarti itu eventnya emang tahunan gitu ya Mas? Tahunan dan tempat penyelenggaranya emang berarti diputar gitu ya di Indonesia putar. Dan sebenarnya harusnya ini
tuan rumah Sumatera pertama kita harus. Oh, Harusnya. berarti semuanya udah dipersiapkan Udah, gitu ya? maksudnya, betul. Gitu. Terus kalau misalkan gathering itu biasanya selain pengundian itu ya, itu kan jadi acara puncaknya gitu. Nah itu rangkaiannya ada apa aja mas? Ya seperti gathering pada umumnya Mbak. Apa itu? Kumpul di sana, sharing, games, dan ada nobar. Malam seperti malam keakraban. Oh, malah keakraban, oke. Namanya gathering nasional itu kan dari generasi ke generasi di situ hadir. Dulu dari pengurus sebelumnya, ini dari anggota sebelumnya itu di situ hadir. Di situ, oke. Terus kalau misalkan sekarang nih, itu jumlah anggota dari CSC di sini berapa? Kalau untuk di Lampung? Di Lampung kalau yang terregistrasi sekitar 250-an cuma. 250. Iya. Itu yang terregistrasi. Mm-mm. Jadi kan kita ada yang mungkin gini, karena kan kita untuk daftar CSC ini kan ada biayanya gitu. Oh, ada teman-teman yang belum punya biaya, nggak mungkin kita tahu tapi kita boleh gabung tetap. Ya kalau yang terregistrasi di terdata kita 250 orang. 250 orang itu termasuk banyak atau sedikit nih mas? Ya tergantung sudut pandang ya sih. Kalau di compare nih sama fans club lain, 250 itu banyak atau sedikit hitungannya? Sama aja sih sebenarnya. Paling banyak sih enggak, Tapi paling dikit juga. paling dikit juga enggak, sedang di atas sedang apa gitu. Oke, berarti lumayan banyak lah ya. Bisa dibilang lumayan banyak. Nah, itu kalau misalkan untuk jenjang usianya sendiri itu apakah ya emang udah berumur semua gitu atau banyak juga yang masih kecil anak-anak gitu? Dari ya Semua kalangan. semua kalangan. SD, SMP, SMA. SD juga ada. Ada bahkan yang sudah punya anak, punya cucu boleh semua. Gitu. Dan tadi yang saya bilang 250 itu kita datanya per tahun, Mbak. Jadi kan kita setiap tahun ada renewal gitu. Jadi kalau nggak renewal, kita anggap dia udah bukan nggak anggota sih, nggak aktif gitu, nggak aktif. Gabung di event itu boleh. Boleh karena terbuka gitu ya sama anggotanya. Cuman dia kan tahun depannya nggak bisa dapat undian Stanford Bridge karena itu undian itu yang terdaftar renewal member. Oke, berarti itu emang segala usia gitu. Iya. Nah, terus kan itu banyak banget juga yang bahkan dari yang SD juga ya mas ya yang ada ya. Terus itu gimana kalau misalkan nobar gitu? Apakah mereka gabung atau gimana tuh? Lihat waktu sih. Nggak bagus, nggak mungkin kalau yang zaman kan gini sih. Kita menangnya Liga Inggris ini sebelum pandemi kita kan prime time buat Liga Inggris gitu loh. Kalau kita lihat sama liga-liga lain, kenapa Liga Inggris ini lebih laku? Egonya si pemilik Liga Inggris ini diturunin gitu. Padahal kalau kita lihat dulu Italia itu paling bagus loh. Tapi Italia masih bertahan, pokoknya gue harus di jam yang gue di sana gitu. Iya. Sedangkan Inggris mereka berani loh main di jam 8 jam 9 Indonesia. Sedangkan di sana masih siang. Nah itu sisi marketingnya Liga Inggris sih. Jadi bisa menjangkau juga. Bisa ya? menjangkau karena sebenarnya pangsa besarnya sepak bola di Eropa itu ya Asia. Itu dari semua riset Asia pangsa sepak bola terbesar. Soalnya kalau ada tour pramusim Asia pasti ada tuh. Pasti ada dikunjungi. Berarti kalau misalkan untuk pembaruan anggota baru gitu ya, CSC ini emang nggak pernah kesulitan berarti ya untuk punya anggota baru, punya regenerasi gitu. Ya sulit nggak sulit. Gimana tuh? Bisa diceritain gak nih? Sulitnya gini, ada yang jenuh, ada yang mungkin namanya kayak ekonomi Mbak, di saat kita lagi open membership si A ini lagi nggak ada uang gitu. Pas dia ada uang kita udah close karena kita setahun hanya sekali Mbak bukanya. Di bulan? Biasanya itu di Agustus September. Cuma ini kita belum dapat ibarat resmi dari pusat soal karena keadaan pandemi ini kita belum tahu gimana sih kedepannya gitu. Soalnya pandeminya global sih Mbak. Semua udah kena gitu ya. Terus apa lagi mas tadi kesulitannya untuk bisa meregenerasi, karena banyak nih dari fans klub lain gitu yang mereka merasa kesulitan gitu untuk punya regenerasi gitu, punya penerusnya gitu. Kalau misalkan CSC gimana? Ya mungkin sama sih Mbak, karena kalau untuk meregenerasi si pengurus itu yang agak susah karena rata-rata teman-teman ini gue mau gabung lah jadi fansnya Chelsea mau CSC, mereka sekedar ya udah gue ikut nobar, gue ikut futsal, gue ikut ini, tapi untuk direpotin dengan ngurus itu yang susah itu. Direpotin? Untuk ngurusin komunitasnya gitu. Pengurusnya Pak. Karena mungkin gini ya, di periode orang masing-masing mungkin mereka merasa minder nggak sanggup gitu. Padahal sebenarnya ya gampang-gampang susah sih Pak. Kadang tuh rame-rame juga ya.
Oke, terus tadi itu kan emang serentak gitu ya Mas untuk perekrutan anggota baru gitu. Nah itu gimana? Maksudnya teknisnya gitu gimana? Kalau misalkan mungkin Tribuners sekalian nih fans Chelsea juga gitu yang pengen gabung gitu, caranya gimana prosesnya? Caranya nanti kita ada di blog kita, di website kita atau di Instagram kita, pasti kita umumin ada pembukaan membership gitu. Kita punya dua cara, ada yang offline, ada yang online. Yang offline ini nanti ada kontak personnya di situ, ada kontak personnya. Tinggal WA atau telepon ke kontak personnya, ketemuan di mana, bayar, lalu kita input online. Ada yang bisa langsung ke website, langsung online. Dan kalau untuk biayanya, kita belum lihat dari yang tahun-tahun ini sih ya. Itu untuk yang baru mau gabung itu 150.000. 150.000 kalau kan nggak setiap tahun itu pasti berbeda-beda yang didapat gitu. Biar nggak bosen sih Mbak. Kalau untuk tahun kemarin itu 150.000 itu dapatnya kaos, terus bendera Chelsea, ID member Chelsea, CSC, sama paket stiker gitu. Kalau yang 2 tahun lalu dapatnya tas. Jadi kita tiap tahun coba biar beda gitu. Yang pasti kaos sama ID card yang pasti. Gitu. Ini tahun berapa nih kaosnya nih? Ini tahun ini ya. Tahun ini. Ini tahun? 2 tahun kemarin. Ini 2 tahun kemarin. Oke, berarti emang desainnya juga beda-beda gitu. Beda. Oke, berarti 150.000 gitu. Nah, buat Tribuners sekalian yang pengen gabung bisa nanti ya lihat di Instagramnya Chelsea. Instagramnya CISC Lampung. CISC Lampung. Oke. Nah, terus Mas Shani sama Mas Tiadi nih, kalau ngomong-ngomong soal Chelsea, ada nggak sih pemain favorit gitu dari Mas ini sekalian? Pemain favorit sekarang jadi pelatihnya Chelsea. Oke. Frank Lampard. Kalau Mas ya? John Terry. Itu di bagian apa, posisi apa? Posisi back dia. Si back. Tapi sekarang udah pensiun. Udah pensiun. Yang sekarang lagi main deh gitu. Yang lagi main sekarang belum kelihatan sih Pak, yang harus disukai gitu kan di eranya sepak bola modern ini nggak kayak dulu. Kalau dulu kan si A gitu. Si A itu kalau di klub sepak bola 2, 3, 4, 5 tahun tuh pasti. Kalau di era modern nih baru digabung bisa 2 tahun lagi udah nggak ada. Iya. Dengan pelatih yang beda, bisa hari ini main, besok dia nggak main. Jadi Kalau dilihat ke perkembangannya mungkin Mason Mount namanya Pak. main muda. Pemain muda dari Chelsea. Kenapa dia mungkin bisa berkembang? Karena dipegang sama posisi yang sama pelatihnya saat ini, Frank Lampard. Mungkin ya gaya mainnya hampir sama Lampard. Terus kalau misalkan itu kan secara pribadi gitu ya, individual. Kalau misalkan menurut mas-masnya sekalian nih, ngelihat Chelsea sebagai tim itu gimana sih permainannya gitu, atau teknik-tekniknya? Ini penasaran juga karena saya juga penasaran gitu kan sebagai orang awam nih. Iya, ngeliat permainan klub itu sebenarnya yang pertama pasti pemain sih. Cuman pemain sebagus apapun kalau pelatihnya nggak bagus, nggak bagus, karena setiap pelatih yang masuk pasti bakal merubah gaya permainan si klub itu sendiri. Untuk dipegang Lampard ini mungkin karena masa transisi, untuk sementara untuk pelatih yang baru melatih langsung klub besar, untuk musim pertama ya Sobut 3 besar sementara gitu ya. lumayan ya bagus aja kan. Kalau dari segi permainan taktik nggak ngebosanin. Dan mungkin 2-3 tahun ke depan kalau dengan pemain yang sama bisa berbicara banyak di Eropa. Karena kalau sekarang kan rata-rata di bawah 23 tahun, di bawah 24 tahun rata-rata masih pemain muda semua. Cuman kalau dia solid, matang, itu bisa berbicara banyak. Berarti emang pelatih itu seberperan penting itu gitu ya. Sangat penting. Karena pelatih kan bisa merubah gaya permainan, Mbak. Ada yang mainnya normal, ada yang negatif, ada yang positif. Dia positif menyerang, negatif bertahan. Normal ya biasa position ball. Berarti kalau misalkan untuk sejauh ini ya udah lumayan baik lah ya dengan pelatih baru ini. Kalau untuk dihitung pelatih yang baru, ya kita anggap baru belajar lah, 2 tahun lah di terutama langsung main di Premier League udah sangat bagus sih menurut saya. Dengan komisi pemain yang anak-anak muda yang masih namanya punya ego ya udah cukup baik sih. Udah kick off-nya udah mantap lah ini. Terus Mas,
laganya Chelsea yang terbaru gitu, itu apa? Laga yang terdekat nanti malam. Kalau misalkan yang sebelumnya, yang paling dekat gitu, Sebelumnya yang kemarin apa nih yang paling baru? lawan gue lupa menang 3-0 itu. Crystal Palace. Crystal Palace. Itu lawan mana? Itu Crystal Palace itu derby London sebenarnya, sama-sama di London. Dan kebetulan yang dilawannya backnya itu ada ex kaptennya Chelsea. Oh, waduh, reuni dong. Jadi gol pertama pun itu terjadi Hamstring dia, Mbak. di hamstring. Dia Kakinya kayak sama-sama orang. aja. Jadi seperti konspirasi sebenarnya. Oh. Dia lagi ngejar tuh. Tiba-tiba jatuh. Jatuh langsung free dong, langsung. Gol. Gol. Iya. Oke. Itu berapa skornya kemarin? 3-0 ya 0-3. 0-3. Karena bermain di kandangnya Crystal Palace. Yang 3 yang mana itu? Chelsea. Chelsea-nya. Oke, berarti emang udah menang terus gitu ya. Iya. Terus ada nggak sih kalau misalkan di liga-liga gitu ya, liga yang belum pernah atau diharapkan untuk bisa Chelsea tembus ke sana gitu, ada nggak sih? Kalau untuk trofi semua sudah dapat sih. Cuman yang kita harapkan ya semua fans sepak bola juga yang pasti juara Liga Champions sih, Mbak. Juara Liga itu sama liga lokal itu sendiri. Gitu. Liga Champions itu udah pernah apa belum, Mas? Sudah pernah 2012. 2012. Dan ya itu satu-satunya piala Chelsea Liga Champions. Itu satu-satunya piala Championnya Chelsea itu 2012. 2012. Kira-kira mungkin nggak sih di dalam waktu dekat ini gitu ya untuk Chelsea dapetin piala bergengsi itu lagi? Kalau dekat nggak? Dekat sih, ya tapi emang impossible nothing sih, Mbak. Cuman kalau dekat kayaknya Kita ini aja ya. secara realistis ya. Karena kita leg pertama sudah kalah 3-0 sama Bayern Munchen. Berarti kita harus menang 4-0 dong. Itu kayak, dan itu di kandangnya Bayern Munchen kayaknya susah tahun ini. Kita juga mungkin 2-3 tahun lagi bisa. Mungkin bisa gitu ya. Karena usianya itu masih di bawah rata-rata loh, Pak, kalau untuk matang dalam sepak bola. Oh. Kalau sepak bola di luar negeri kan 2-3 ke atas tuh matang. Kalau Indonesia 25 ke atas. Untuk bisa masuk ke kejuaraan itu, untuk bisa jadi juara di sana, kira-kira fans dari klub mana yang kayak itu sulit gitu untuk dikalahin dari Chelsea sendiri? Di Liga Champions ya? Iya pasti karena ke depan harus lawan Bayern Munchen. Ya Bayern Munchen. Munchen aja. Kalau Kenapa? Bayern Munchen juara tahun ini. Nah optimis, namanya fans harus optimis. Oke. Emang ada apa tuh Mas di Bayern Munchen? Ya karena udah kalah 3-0 defisit gol 3-0 kemarin. Emang permainan mereka tuh sebagus itu atau gimana? Mereka secara pemain lebih matang. Lebih matang nggak? Kalau untuk permainan saling serang kemarin itu cuma dia namanya belum matang, counter attack habis. Mereka lebih Siap mungkin ya. matang ya. Dari Dan pengalaman. beberapa pemain yang ada di Bayern Munchen pun itu pemain-pemain yang emang sudah langganan main di Liga Champions. Gitu, dan ada beberapa pemain yang udah merasakan juara di Liga Champions. Sedangkan di Chelsea itu rata-rata pemain-pemain akademi yang baru dikenalin, baru promosi. Pemain akademi langsung Chelsea. Terus kan itu sempat kalah juga gitu sama Bayern Munchen. Pernah ngerasa yang kecewa gitu nggak sih sebagai fans klubnya nih gitu? Ya kalau kecewa pasti kecewa lah, cuman nggak sampai nangis juga. Nggak sampai pindah klub gitu ya nggak? Ya, namanya kalah biasa dalam permainan, Mbak. Ya di situ lah serunya. Kalau menang terus malah bosan, Mbak. Oh gitu. Gak ada tantangannya ya Mas ya? Mendukungnya gitu. Berarti ya emang kedepannya bakalan tetap lanjut gitu ya di Chelsea gitu. Nah selain Mas Basnya sendiri nih, selain jadi fans klubnya Chelsea itu ngedukung klub yang lain juga atau enggak? Atau emang cuma setia aja nih di sini aja? Pada kampung. Oke. Pada kampung. Kalau itu harus kayaknya ya, karena kita semua orang Lampung. Harus promosi lagi ke Liga 1 ya. Kalau yang lain kayaknya enggak deh. Enggak ya? Ya, Yang penting pada Lampung nih. Beda kampung. Oke. Nanti kalau sebutin apa pendengar yang lain. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Mas.
kira-kira ke depannya harapan gitu untuk Chelsea, baik itu di personal pemain Chelsea-nya gitu atau untuk anggota dari CSC sendiri itu seperti apa? Kalau dari saya untuk Chelsea-nya ke depan sih harapannya nggak terlalu banyak perombakan sih Mbak, mempertahankan formasi yang ada, dimatengin, dan saya yakin sih optimis 2-3 tahun ke depan Bisa bakal punya taring Chelsea sekitar gitu. Kalau untuk CS-nya sendiri sih harapan ke depan ya supaya lebih solid aja untuk di Lampung, karena kita bakal ngadepin event yang luar biasa gitu Pak, se-Indonesia, dan kita range pesertanya 500 sampai 1000 orang. Oke. Gitu. Kalau Mas Teddy gimana? Ya kalau untuk Chelsea-nya harapannya itu tadi ya sama aja sebenarnya, mungkin 2-3 tahun lagi bisa berbicara banget di Eropa, bukan di Inggris saja, bahkan di Eropa mungkin bisa berbicara banyak dengan squad yang ada, tinggal dimatengin aja, mungkin beli 1-2 pemain baik, soalnya pertahanan Chelsea musim ini parah. Kalau untuk dari tengah ke depan bagus. Kalau untuk CEC sendiri ya harapannya semoga kita makin solid, makin kompak, karena ya itu tadi ke depan kita bakal banyak yang agenda yang tertunda yang bakal kita hadapin, dan mungkin itu tadi kalau bicara soal komunitas semakin tinggi semakin banyak tantangannya. Dengan fondasi yang solid mungkin kita bisa hadapin bareng-bareng. Oke deh. Makasih banyak ini Mas Yani sama Mas Setiadi udah datang ke Tribun Lampung, udah sharing-sharing juga nih kepada Tribun sekalian. Semoga kedepannya CSC juga semakin maju gitu ya. Jaya. Oke deh Tribuners, itu tadi obrolan santai kita nih sama pengurus pembina dan juga ketua gitu dari CISC Lampung. Nah buat Tribun sekalian jangan lupa untuk terus saksikan video-video dari Tribun Lampung Wiki, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Saya Kiki Afilia undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.